Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoy? Sekarang adalah Ramadan yang ke-15 dan tadi sahur kita sudah mengadakan kuliah sahur Ramadan yang ke-15. Thank you untuk para alumni dan juga para sahabat-sahabat Nakoy yang baru bergabung di kuliah sahur yang diadakan setiap hari jam 3 sampai jam 4. Wow, jam 3. Wah. Ya, Anda juga boleh bergabung. Ya, ikut aja gabung ya. Dan itu free ya untuk umum. Kuliah sahur kita jam 3 sampai jam 4 pagi. Yang kita bedah adalah buku saya Awareness of Ramadan ya, sebuah buku yang menjadi panduan kuliah sahur kita dari hari pertama, hari kedua sampai hari ke-15. Tadi sahur kita telah membahas tema tentang we are spiritual being. Bagaimana kita adalah manusia spiritual yang sedang mendiami badan kasar. Jika ada kuis kepada Anda, ada dua pertanyaan. Satu, pertanyaan pertama adalah kita adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar, itu A. Atau yang B adalah kita makhluk kasar yang sedang belajar spiritual. Oke, Anda pilih yang mana ya? Kuis dari saya ini. Kita adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar, atau kita adalah makhluk spiritual kita makhluk kasar yang sedang belajar spiritual. Oke, jawabannya. Tulis jawabannya ya di kolom ini. Teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan ingin membacakan pertanyaan di Instagram Nakoy yang dia bertanya tentang kuliah sahur kita yang sudah disiapkan oleh tim saya di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya memberikan makanan untuk jiwa? Ya, thank you Amelia yang ada di mana nih? Medan. Thank you Amelia di Medan. Ya, ada banyak pertanyaan tapi saya rasa mungkin Amelia aja yang kita jawab dulu, nanti next kita akan jawab yang lain. Amelia, ya dimanapun kamu berada ya, semoga menyaksikan video jawaban saya ini. Jiwa ya, atau ruh atau jiwa ini memang sesuatu yang sangat sulit dipelajari. Bahkan ketika saya jadi dosen psikologi waktu itu di UIN Jakarta dan juga di Paramadina, ilmu psikologi itu ya, psiko artinya jiwa, logos artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Nah, karena jiwa ini sulit dipelajari, maka kemudian yang dipelajari akhirnya para peneliti yang dipelajari adalah ilmu tentang gejala-gejala kejiwaan. Jadi yang dipelajari itu tentang gejala kejiwaan. Karena manusia ya ini sulit mencari tahu manusia, sisi manusia lainnya atau ruh itu sulit, maka akhirnya yang dipelajari adalah gejala-gejala kejiwaan. Jadi kalau matanya merah berarti sedang apa ya, mukanya cemberut sedang kesel, senyum sedang bahagia. Gejala-gejala kejiwaan inilah yang dipelajari Amelia. Nah, jadi jiwa ini ya nutrisinya adalah ikhlas. Dan itu kemudian ditulis di buku Seven Awareness. Kalau Amelia misalnya dibaca, ada kata-kata bahwa body set, mind set, heart set, and soul set. Nah, soul set atau jiwa ini makanannya adalah satu aja, ikhlas. Semakin Anda ikhlas, semakin kamu ikhlas, semakin jiwa ini sehat. Ya, kita nggak tahu apa yang Amelia misalnya rasakan, tapi saya percaya bahwa manusia-manusia sukses itu masalahnya nggak sedikit. Manusia-manusia hebat itu tantangannya banyak. Manusia-manusia yang luar biasa itu bebannya banyak, tapi dia bisa melewati satu persatu setiap tantangan, challenge itu bisa dia lewati karena dia punya motivasi satu, adalah ikhlas. Semakin kita ikhlas, semakin kita akan memenangkan pertarungan ini gitu. Tapi jangan salah, ikhlas itu bukan berarti langsung kita menyerah, langsung kita pasrah di awal, bukan. Di Seven Awareness sendiri, ikhlas adalah awareness yang ketujuh setelah kita thinking, silence, success, soul, wisdom, vision, baru ikhlas. Artinya kita action dulu, kita berkarya dulu, kita kemudian melakukan yang terbaik dulu, dan kemudian kita surrender ke Allah. Nah, mungkin ya Amelia belum dijelaskan di pertanyaan di Instagram. Oh ya, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa juga kirim ke Instagram DM @nakoy. Nanti
saya akan membalas dengan video seperti ini ya. Nah, teman-teman yang great ya, jadi mungkin di masa lalu ya, Amelia punya banyak pengalaman-pengalaman baik buruk maupun baik, pengalaman yang bahkan bisa melahirkan traumatik, pengalaman yang bisa melahirkan kesedihan yang berlebihan, ketakutan yang gak pernah ada ujung, kecemasan yang juga sangat meninggi. Nah, ternyata itu obat sejati itu adalah ikhlas gitu. Bayangkan ya, kalau Amelia misalnya, kamu misalnya pernah disakiti oleh seseorang, dan kemudian kamu simpan rasa sakit itu bertahun-tahun. Kamu simpan derita itu berbulan-bulan, melewati lebaran satu, lebaran kedua, lebaran ketiga, dan melewati semua itu tanpa kamu sadari. Jiwa yang tadinya besar, jiwa tadinya kuat, jiwa tadinya hebat, itu lama-lama keriput, mengecil. Dan jiwa ini pada saat jiwa sudah keriput, itu seperti handphone. Walaupun merek handphonenya bagus, walaupun mungkin anda beli handphone yang paling bagus, tapi ketika sinyalnya nggak ada, itu kan percuma gitu. Anda punya handphone yang paling bagus ya. Bentar ya, saya tanya Mpok dulu. Pok, lagi apa saja? Lagi pakai baju. Ama? Saya tanya Syahrian, itu anak saya laki-laki ya, dan Mpok dan saya lagi di syuting di halaman rumah saya. Nah, jadi kalau jiwa sudah keriput, sulit sekali dikencangkan. Oh, nggak usah jiwa deh, badan keriput gimana? Anda bertemu seorang nenek usia 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, terus wajahnya mau dimudain seperti 16 tahun. Ya, sulit. Mungkin kalau dipaksa dengan berbagai teknologi dan alat, ya, tapi operasi tetap aja nggak bisa seperti anak 16 tahun, karena itu natural, alami gitu. Tapi kan biayanya mahal dan belum tentu berhasil, misalnya operasinya gitu. Dan untuk apa gitu kan berikutnya lagi. Jadi satu hal yang penting adalah, juga sangat penting buat Anda adalah bagaimana kemudian meremajakan kembali jiwa ini, bagaimana kemudian mensehatkan kembali jiwa ini, bagaimana kemudian ya memuliakan kembali jiwa Anda gitu. Dan cara bagaimana memuliakan jiwa, mengangkat jiwa Anda, mengangkat kualitas jiwa Anda yang biar kemudian terbaik adalah dengan cara apa? Dengan cara ikhlas. Walaupun tidak semudah balikan tangan, dan I believe ya, saya juga percaya ikhlas itu nggak mudah. Saya juga praktek ikhlas itu berat ya. Saya itu mungkin buat Amelia yang bertanya tadi ya, saya ketika dulu waktu masih satu rumah dengan bapak mertua saya, yang bapak mertua saya nggak terlalu senang dengan saya dan sering tanda petik, ya memang saya nggak punya apa-apa, jadi sebenarnya wajar aja mertua saya tuh nggak suka tuh. Rumah nggak ada, mobil nggak ada, kerjaan nggak jelas, hanya ada cinta dan cinta gitu. Ya akhirnya sering diremehkan, sering dihina gitu. Dan malam itu saya berlatih gitu, namanya berlatih, ingin misalnya saya mau belajar ikhlas gitu, merem, pejamkan mata, bayangkan mengatakan ya Allah saya ikhlas ya Allah. Saya pikir udah ikhlas gitu. Ternyata pada saat saya keluar sarapan gitu, ketemu beliau, masih kesel juga. Saya masih ingat lagi yang kemarin dia ngomong apa ke saya gitu. Latihan lagi hari kedua, saya bilang saya ikhlas, ternyata belum berhasil lagi gitu. Latihan hari ketiga, terus belum berhasil lagi, terus berlatih dan berlatih. Ikhlas itu nggak mudah. Menerima kata-kata buruk dari orang lain, menerima ya sisi direndahkan itu tidak nyaman, tidak mudah. Tapi pada saat saya mulai menemukan jiwa ikhlas, saya siap, saya menerima keadaan tersebut, saya siap dalam kondisi itu. Itu Allah balikan saya dalam momen yang gak pernah terduga, teman-teman itu.
orang yang tadinya benci banget ke saya ini, bapak mertua saya menjadi orang yang sangat cinta dengan saya. Apa itu rahasianya? Ketika saya punya anak kembar, cucu kembar identik, dan cucu kembar identik inilah yang mengubah kehidupan saya sampai hari ini. Anak kembar saya yang bernama Zara dan Ziva yang sudah berusia 13 tahun hari ini. Jadi memang ikhlas tuh nggak ujuk-ujuk, ikhlas tuh nggak kemudian dadakan langsung saya ikhlas langsung jadi, enggak. Ikhlas tuh kemudian saya ikhlas langsung kemudian oke, enggak. Ikhlas tuh butuh, emang ikhlas tuh butuh momentum, butuh momen. Ikhlas tuh butuh sesuatu gitu. Tapi apakah kemudian kita bisa? Bisa kalau kita berlatih. Ya. Semoga nanti bisa bergabung di pelatihan Seven Awareness di bulan Mei, tanggal 28, 29, 30 Mei. Catat aja 3 hari secara virtual. Join walaupun di Medan, Amelia bisa bergabung. Dapetin bukunya, dapetin t-shirtnya, dapetin trainingnya, coachingnya, dan komunitasnya juga bisa dapetin. Dan itu menjadi momentum untuk menguatkan bagaimana kita memberikan makan kepada jiwa ya. Terima kasih sudah ambil dari Awareness of Soul ya, Seven Awareness. Kunjungi website saya di sevenawareness.com dan juga nakoy.id dan Rumah Kesadaran. Sementara Instagram saya Nakoy. Yang mau bertanya lewat DM Instagram ya. Nanti saya akan jawab melalui video ini tentang materi-materi yang ada di dalam ya Seven Awareness maupun 1 Minute Awareness maupun 21 Days to be Transhuman maupun Happiness, termasuk juga Awareness of Ramadan. Silakan aja, dari buku-buku yang saya tulis Anda boleh bertanya dan saya akan menjawab melalui video ini. Thank you ya, bertanya di Instagram. Thank you ya. Thank you untuk semuanya. Be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.